Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mengerjakan tugas kelompok pada mata kuliah rangkaian digital, tugas ketiga dengan judul implementasi pegawean dengan multiplexer. Sini saya bersama rekan saya Praditya Putra Irawan dengan NIM G64012311057 dan saya sendiri Muhammad Rafi Pangestu dengan NIM G640131058. Berikutnya kita akan masuk ke sedikit penjelasan tentang multiplexer dulu. Jadi multiplexer ini biasa disebut dengan MUX adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa sinyal input yang kemudian akan mengarahkannya ke satu output. Fungsinya sendiri mirip dengan saklar elektronik yang bisa untuk mengatur saluran mana yang aktif berdasarkan sinyal kontrol. Sebagai contoh, ini misal kita punya empat input maksudnya maaf, tapi hanya punya satu output. Jadi yang ada empat input, kemudian outputnya hanya ada satu. Nah, dengan multiplexer ini bisa memilih buat membuka input yang mana untuk disalurkan ke output yang kita punya. Nah, tanpa harus empat-empatnya dinyalakan atau dibuka inputnya. Kemudian di sini ada komponen dalam multiplexer pada tugas kali ini, yaitu variabel n-nya ada W, X, Y, dan Z yang sama dengan 4. Ada 4 berarti ya. Kemudian selection lines dengan n kurang satu yaitu 4 kurang satu itu 3 variabel W, X, dan Y. Kemudian input variabelnya itu Z. Dan input line sendiri ada 2 pangkat N dikurang satu, jadi di sini sama dengan 8. Dan di sini kita bisa lihat ada terus table yang dimana ada sampai 15. Mungkin ini karena tugasnya mengacu dengan tugas pertama, bisa lihat sini variabelnya kita sesuai tadi sebelumnya ada WX dan Y, dan kita punya fungsi WX, Y, Z, dan input lainnya. Sini kita bisa dapat F sama dengan Z aksen karena ketika Z-nya 0. Baik, mohon maaf sebelumnya mungkin videonya akan terputus karena ada kendala teknis, jaringannya kurang bagus. Akan saya lanjutkan, tadi sudah sampai M0 dan M1. Kemudian untuk M2 dan M3 di sini bisa dilihat F-nya itu sama dengan 0 ketika input F1. Kenapa F-nya sama dengan 0? Karena ketika Z itu sama dengan 0, F-nya sama dengan 0. Dan ketika Z sama dengan 1, F-nya juga tetap 0. Maka dari itu, F-nya sama dengan 0. Kemudian ketika input line F2, ketika M4 dan M5, di sini F-nya sama dengan 1. Karena ketika input Z sama dengan 0, itu F-nya sama dengan 1. Kemudian Z sama dengan 1, F-nya sama dengan 1 juga. Kemudian di sini input line F3, itu ketika Z-nya 0, F-nya 1. Ketika Z-nya 1, itu F-nya 0. Ini kembali lagi seperti di atas sama F sama dengan Z aksen. Pun seterusnya di bawah, ini semuanya sama F sama dengan 1. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk logisimnya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke implementasi pada logisim. Pada layar sebelah kiri, beberapa tabel kebenaran yang sudah dijelasin sebelumnya. Untuk yang di sebelah kanan ada rangkaian logisim yang udah kami buat berdasarkan tabel kebenaran yang udah kami buat. Nah, pada komponen di rangkaian logisimnya ini ada satu multiplexer dengan komponen utamanya itu multiplexer 81. Terus kemudian komponennya ini berfungsi sebagai selektor berdasarkan input variabel W, X, Y untuk memilih salah satu dari 8 input lines yang ada. 8 mulai dari line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, 6, 7, dan line 8. Nah, dalam rangkaian ini terdapat 8 input lines yang masing-masing itu udah diatur sesuai fungsi yang udah didefinisikan dari tabel kebenaran yang udah dibuat. Nah, dari input yang pasti bernilai satu itu ada 5, yaitu ada ada I2, ada I4, terus kemudian ada I5, ada I6, I7, dan I8. Kemudian kalau input yang pasti bernilai 0 itu ada I1. Kemudian untuk input yang bergantung pada Z itu ada I0 dan I3. Untuk komponen-komponen tambahan itu ada konstanta yang untuk nilai tetap 0 dan 1. Kemudian ada inverter.
not untuk membalik nilai Z sesuai logika pada I0 dan I3. Kemudian pinnya ini sebagai masukkan variabel W, X, Y, dan Z. Kemudian ada LED-nya sebagai indikator keluaran fungsi F. Nah, sekarang kita masuk bagian pembuktian rangkaian di logismnya. Nah, untuk pengaruh input Z pada I0 dan I3. Nah, untuk pada input Z-nya I0 dan I3 pada selektornya itu selektor 0, 0, dan 0 berdasarkan tabel F sama dengan Z. Nah, jika Z-nya itu sama dengan 0, maka LED-nya menyala, yaitu F sama dengan 1. Dan jika Z sama dengan 1, LED-nya mati, F sama dengan 0. Hal ini karena input Z melalui inverter. Dan ketika selektornya 0, 1, dan 1, untuk selektor 0, 1, 1, kalau Z-nya 0, maka dia LED-nya menyala. Kalau Z-nya 1, LED-nya bakal mati. Nah, untuk input yang bernilai pasti 0, itu ada I1. Berdasarkan selektor 0001, ketika selektornya 001 pada input I1 dipilih, berdasarkan tabel itu F sama dengan 0. Terlepas dari nilai Z, baik 01 atau don't care, LED nggak akan menyala. Nah, terbukti kan LED nggak menyala menunjukkan kalau F itu sama dengan 0. Kemudian, untuk input yang bernilai pasti 1, itu ada 5, mulai dari ada I2, I4, I5, I6, dan I7. Nah, ketika selektornya 101, pada tabel itu F itu sama dengan 1. Terlepas dari nilai Z-nya itu baik 0, 1, atau don't care, LED-nya pasti menyala karena itu menunjukkan fungsinya F sama dengan 1. Nah, dari pengujian rangkaian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian logisme ini yang mudah dibuat berdasarkan dengan tabel kebenaran. Semua kombinasi selektor W, X, Y, dan input Z menghasilkan keluaran F yang sama seperti yang udah dibuat di tabel kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahami implementasi fungsi Boolean dengan multiplexer di logisme. Mungkin bisa dikembalikan kepada rekan saya, Raffi. Baik, dengan Eh, Mohon maaf karena teman saya berhubungan ada kendala jaringan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai implementasi fungsi Boolean dengan multiplexer di logisme. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.